Ya, hari ini tanggal 13 bulan 12 ya teman-teman, di malam hari. Ini bagian kedua ya. Kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung aja ya. Bagi yang baru gabung silahkan dibaca dulu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang telah memberikan super thank you ya. Terima kasih ya. Semoga dikalikan 10 kali lipat. Dan yang kepada yang sudah subscribe, yang telah berkomentar, ataupun yang telah memberikan like dan menge-share-nya, saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan terus ya. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan keluarga teman-teman diberikan kesehatan terus ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Kita tanpa basa-basi. Kadang-kadang kalau pembukaan kita, saya selalu mengingat teman-teman beli saham itu di bawah, jangan di atas. Jangan sampai teman-teman yang lain cuan, teman-teman hanya kejemput saja. Oke, ada sama apa nih? Ada Inet ya. Ada Inet. Bentar ya teman-teman, bentar. Oke. Inet katanya tidak gerak-gerak. Nah, teman-teman, bila sebuah emiten tidak gerak-gerak, maka teman-teman lagi diuji, teman-teman ya. Bagaimana menguji kesabaran kita? Perhatikan teman-teman. Ketika Inet tidak bergerak selama beberapa bulan nih, sampai 3 Desember ya. Selama 10 hari ya, kurang lebih 10 hari. Ternyata 10 hari ini bandar asing akumulasi. Perhatikan dari tanggal 4 Desember ya. Nah, teman-teman kalau sudah akumulasi, nggak mungkin dong mereka akumulasi harga tinggi gitu kan. Kenapa saham itu belum gerak padahal transaksinya ada terus sampai miliaran gitu kan. Kadang-kadang mereka sedang ngumpulin barang dulu teman-teman ya. Di sini ada si AK, si Jatuh, si CC ya. Lihat mereka jual nggak? Si AK beli 33, jual 508, artinya 18 ya. Artinya mereka hanya menjual sedikit aja. Cuma si EP dia scalping. Habis ini ada si ZP, si CC ngambil 10.000 tanpa jual. ZP sama CC tanpa jual. Artinya apa? Artinya mereka lagi akumulasi di harga bawah ya. Nah teman-teman, kenapa sebuah saham tidak gerak tapi cenderung sideways gitu teman-teman ya? Mereka walaupun naik tidak geraknya tidak terlalu tinggi gitu, karena mereka sedang mengumpulkan dulu amunisinya teman-teman ya. Nah kalau mereka sudah amunisinya sudah cukup ya, sudah cukup dan sudah tidak ada yang istilahnya lempar lagi, baru mereka akan menghitung teman. Mereka akan menghitung berapa jumlah retail yang dikumpulkan, terus berapa kekuatan retail, nanti siapa lawannya. Model smart money kan udah masuk teman, smart money sudah masuk. Nah mereka sudah menghitung ketika dia mau maaf harga, dia akan jual di harga berapa, dia udah menentukan teman-teman. Makanya ketika lagi saya baik kan tiba-tiba tidak ada apa-apa, tiba-tiba peng aja ke atas ya. Nah itu tanda-tanda teman-teman biasanya tidak ada angin, tidak ada hujan, mereka ada yang menggerakkan ya kan, pada datang retail-retail pada datang ya, akhirnya padahal mereka mau jualan. Boleh di sini teman-teman, contoh di sini nih. 3 peng kan Poren nih ngasih, padahal di sini ternyata bandar lokal jualan. Makanya mereka juga harus menghitung. Makanya besoknya langsung si bandar Poren langsung jualan kan, langsung jualan. Nah seperti itu teman. Selanjutnya mereka isi dikit untuk mengaverage, maka jualan lah di sini. Mereka jualan di sini di harga istilahnya disedaukan. Nah mereka jualan. Nah seperti itu teman-teman. Poren itu seperti itu, ataupun bandar itu seperti itu. Mereka kelihatan memaaf harga padahal dia sengaja untuk memaaf harga. Dia sudah punya barang di bawah di sini, soalnya di sini nih. Pas dia average gitu kan, sengaja udah terpenuhi barang-barangnya, dia sudah ada untungnya, baru dia dijual di harga tertinggi. Setelah itu dia cenderung untuk ambil lagi sedikit, buat apa nge-average. Lalu mereka jual di sini ya. Mereka jual di sini, lihat di sini. Deng ke atas supaya dibikin ke bawah lagi, karena sudah tidak ada yang nahan lagi kan. Akhirnya dia ngumpul lagi tuh dikit-dikit, supaya ngumpul lagi dikit-dikit. Nah kalau udah ada waktunya, udah terkumpul, average udah cukup, baru peng ke atas lagi. Seperti itu teman-teman ya. Karena ini lagi diuji, psikologis kita lagi diuji teman. Kadang-kadang saya sampai 1 tahun 2 tahun. Kenapa mereka pengen tahu? Kadang-kadang diangkat ke 51, kalau yang saham 50 ya kadang-kadang diangkat ke 51 buat nguji itu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Mereka punya catatan tersendiri teman-teman untuk broker-broker yang biasa suka dipakai sama bandar atau bersama retail. Nah teman-teman seperti itu ya. Jadi teman-teman lagi sini lagi diuji psikologis teman-teman antara cut loss, apalagi ini MA10 yang sudah mulai di atas, wah yang udah mau turun nih. Padahal di sisi lain si bandar Poren akumulasi gitu kan. Nah
Istilah teman-teman, jadi teman-teman harus memahami namanya psikologis itu teman-teman. Jika kita trading pengen hal cuan yang gede gitu kan, teman-teman harus bisa menahan diri ya, bersabar. Kita kemampuan kita itu hanya menunggu teman-teman. Maka teman-teman ini di saat menunggu ini teman-teman harus tahu bagaimana planningnya. Oke, sekarang lagi sideways, apabila ke bawah contohnya gitu kan, teman-teman mau memperkirakan apa? Apakah mau diamkan, apa mau average gitu kan, atau mau cut loss? Nah, teman-teman sudah punya rencana. Apabila ke atas kalian mau take profit di harga berapa? Nanti tentukan, nanti jangan sampai di tengah jalan niatnya 10%, pinginnya jadi 20%, akhirnya dibawa ke bawah lagi. Akhirnya bukan untung malahan cut loss. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi teman-teman harus punya trading planningnya seperti itu teman-teman ya. Jadi net ini walaupun lagi di sideways kan, lagi dipungut sama bandar asing ya, foreign cenderung di agak jualan kembali, sempat masuk cuman beberapa hari ini, sekitar 4 harian ya, dia sudah mulai jualan lagi ya. Nah teman-teman ya, mungkin si foreign juga udah mengukur berapa sih kekuatan daripada bandar lokalnya gitu kan. Nah di sini kadang-kadang si bandar foreign sama si bandar lokalnya cenderung seperti ini teman-teman. Jadi mereka yang naikin, ternyata yang jualan adalah bandar lokal. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman memahami ya kenapa dia tidak diangkat. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke emiten berikutnya, ada HUMI. Nah HUMI ini teman-teman sama teman-teman, ini lagi diuji psikologis kita ya, ini antara turun ataupun mau naik ya. Nah HUMI ini lagi diakumulasi juga sama bandar lokal ya teman. Perhatikan setelah bandar lokal jualan, nah sini ngambil terus jualan, nah sekarang ngambil lagi ya teman-teman ya, ngambil lagi. Ada beberapa hari dia keluar tapi tidak signifikan, dan terakhir itu ada pengambilan daripada bandar lokal. Kita cek yang terakhirnya dulu ya. Nah di sini terlihat jelas ada si CP, NI, CC yang ngambil ya. Kalau kita gabungkan sejak dia pengambilan, oke dari sinilah teman-teman, dari sini nih ya, dari tanggal 18 November. Kita lihat 18 November. Untuk lokalnya ada KI ya, yang sebelah itu KI itu broker besar teman-teman. Kadang-kadang dia sebagai emiten yang suka dengan ngejaminin emiten juga gitu kan. Si KI sudah mulai masuk, LS sudah masuk. KI itu bandar besar banget teman-teman. Oke teman-teman ya, seperti itu untuk bandar lokalnya. Nah foreign bagaimana? Foreign sejak ngambil, perhatikan ngambil, dia ngambil terus ada pembuangan. Nah ini ada area ketika menurun seperti itulah area pembuangan daripada bandar foreign ya. Tapi semenjak itu perhatikan bandar foreign ngambil terus ya. Memang hari ini dia keluarin masih dikit, cuma 4 juta ngeluarin. Tapi dari tanggal 4 Desember dia sudah mulai ngambil lagi teman barang. Siapa yang ngambil? CCZP EP. EP tumben di diizinkan nih. Tumben EP, kita lihat ya EP terakhir apa bukan ya. Jadi CC ini yang nguasain. Perhatikan CC tidak jual teman-teman, dia hanya beli aja. ZP beli ya, jual juga 1,9. DR yang ngejual, AK juga ngejual, dia beli jual beli ya. Kita lihat untuk tanggal 13-nya EP ternyata tidak masuk di situ. Kita lihat tanggal berapa EP masuk. CC masuk 11, BK masuk, dan CC. HUMI itu BK sama CC teman-teman untuk bandar lokal. Nah, si EP sudah masuk 4,9 waktu tanggal 10. Tanggal 9-nya ya, jadi tanggal 10 si EP sudah mau masuk. Karena kemarin waktu yang saya ceritakan itu ya, saya lupa di sini arah sini ya, pokoknya si EP itu udah masuk banyak, tiba-tiba dikebawahin gitu kan, tidak diizinkan, akhirnya si EP langsung keluar ya. Tapi sekarang EP sudah mau masuk lagi, cuma sedikit. Kalau kemarin sampai ke 20.000, sekarang cuma 4,9 ribu saja gitu kan. Ini juga saya pikir sih kalau si HUMI kan, saya pingin dia ke 50 aja, 50 diam di 50 dulu, baru besoknya dari 50 angkat ke atas gitu. Pinginnya seperti itu gitu kan. Cuman ya apa boleh ya dibuat ya, ini si bandar lagi melakukan psikologis teman-teman. Ayo sini saya tampung gitu kan, nggak apa-apa lah, nggak 50, saya tampung 51 aja, nggak jadi masalah. Seperti itulah teman-teman, mungkin secara kasarnya seperti itu ya. Nah jadi HUMI ini lagi dalam proses dia pemungutan dari bandar lokal ataupun foreign. Oke teman-teman ya, jadi kecenderungan HUMI untuk ke atasnya ada teman-teman. Mereka juga sudah ngasih tanda-tanda kok mau ke atas ya, dari mulai angka 60, 64, 66, 69 sampai yang tertingginya saya tarikkan ke 92. Ini target saya 92 aja teman-teman ya. Kalau mau ke 100 ya silahkan teruskan ya teman-teman. Tapi saya menyatakan buat target untuk HUMI ini ke 92 dulu deh. Nanti setelah itu kita bicarakan lagi ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya untuk HUMI. Ada Atla ya.
Ini Atla dari teman kita juga, karena banyak teman-teman kita yang nyangkut di Atla ya. Atla bandar lokal terus jualan teman-teman, tapi smart money sudah mulai masuk lagi nih ya. Jadi beberapa kali smart money berkumpul, dia tidak melakukan aksi ya. Di sini tidak melakukan aksi apa-apa, terus dia mengalami perkumpulan lagi ya semenjak 26 November sampai sekarang Desember ya. Dia sudah melakukan aksi pungut lagi. Nah, ini tinggal istilahnya siap mudah-mudahan si domestik ini ya, terutama kalau si smart money kadang-kadang masuk di domestik aja teman-teman ya. Untuk foreign cenderung dia diam teman-teman ya, dia tidak melakukan aksi apa-apa, hanya ngejual aja. Kemarin juga waktu ngambil dia tidak kuat, dari kejualan aja. Kalau foreign mau jualan ya gampang karena broker mereka bagus ya. Nah perhatikan teman-teman untuk tanggal berapa ya, tanggal 13 dulu deh. Di sini masih teman-teman kita pada ngambil ya. Untuk tanggal 13 kita runtuh tanggal 12. SH sudah mulai ngambil, bagus. AO juga sudah mulai ngambil. PS, FZ ya udah mulai ngambil lagi ya. Ini sudah mulai dikumpulin lagi sama bandar-bandar di luar daripada bandar Atla ini ya. Jadi si Atla ini lagi dikumpulin sama bandar-bandar luar teman-teman ya. Nah mudah-mudahan dengan bandar luar punya barang bisa ngadu lah kekuatan. Gak mungkin mereka istilahnya ngumpulin tidak dijual ya. Buat koleksi, buat investasi biasanya mereka bukan bagian daripada investing teman-teman. Kalau bandar bukan daripada investing ya. Hanya kita-kita aja yang menjadikan si buah emiten itu investing. Kalau mereka murni, mereka itu yang ngumpulin barang untuk dijual. Dijual pasti di harga tinggi, tidak mungkin dia dijual di harga rendah. Ataupun mereka ngejual di harga rendah sepertinya. Buat ini nih, sepertinya mereka itu dijual istilahnya dijual apa ya? Dijual rugi enggak, teman-teman. Mereka sudah untung duluan. Mereka sudah memaaf harga duluan, mereka sudah untung duluan, udah banyak untungnya sama modalnya udah kembali. Yang dibuang itu halah tinggal untungnya. Dibuang di berapa saja tetap untung, teman-teman. Itulah yang namanya bandar, teman-teman. Kalau teman-teman sebagai pedagang mungkin merasakan seperti itu ya. Jadi kabar dari Atla hari ini teman-teman ada terus smart money sudah masuk kembali ya. Ini mudah-mudahan sih harusnya dia semakin hijau, semakin tinggi. Nah biasanya suka ada angkatan seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke LUCK. LUCK kemarin katanya sempat saya short juga nih di video short teman-teman ya. Nah ini sama kemarin kagak ada yang ngasih tahu teman-teman nih. Padahal ini udah saya kasih tahu udah ada lama nih di sini teman-teman, belum saya cabut ya. Berarti teman-teman nggak ada yang ngasih tahu nih saya laki ini istilahnya tiba-tiba di sini udah kejemput, udah pada nanyain lagi. Ya udahlah saya bilang kalau nggak ada yang nanyain nggak saya cabut. Nah ini sekarang udah ada yang nanyain ya, saya cabut dulu ya statusnya ya. Ini udah terjemput, ini juga sudah terjemput, nah ini juga sudah terjemput nih. Tapi dia sekarang udah baru lagi ya, kita bikin tanda-tanda dulu sebelum kita bahas. Oke, kita lihat teman-teman, ini area penurunannya seekor hijau. Ini juga area penurunannya seekor hijau ya. Nih, ini ekor hijau juga penurunan. Kenaikan yang ini kan udah kejemput teman-teman si kepala merah. Kita bikin baru lagi ya. Pertama di sini saya bilang udah kejemput itu 79 kejemput melebihi ini gitu ya. Terus untuk yang kedua di angka 88. Terus yang terakhirnya di angka sini teman-teman. Ini ada gap kecil ya, ada si kepala merah kecil di sini. Nah, ini area kenaikannya. Bila mana sudah terlewati ya pasti uptrend lah teman-teman ya. Cuman teman-teman kalau punya saham LUCK ya lebih baik teman-teman scalping pendek aja ya. Kalau mau teman-teman di bawah ya banyak kayaknya dia mau seperti bullish ke atas, nanti beres seperti ini, beres. Nah, nanti ngasih tanda lagi dia mau ke atas ya. Seperti itulah teman-teman ya. Karena berdasarkan sejarahnya seperti ini. Perhatikan ya. Tapi dia suatu saat dia punya yang namanya ini. Biasanya sejarah itu suka terulang teman-teman. Nah, ya. Perhatikan sejarah suka terulang. Dia pakai shadow, tiba-tiba dia naik dikit, habis naik dikit ke atas baru diturunin lagi. Dengan ada si kepala kembar nih. Kalau nemu si kepala kembar udah teman-teman tungguin aja di bawah. Ya, tunggu di bawah lah segini, supportnya sini ya. Ini juga di supportnya pakai si kepala si ekor hijau terus ya. Ini tanda bullish nih. Tapi sekarang dia kemarin sudah set sampai sini dibawa ke bawah lagi. Berarti ya yang belum saya cabut ya. Ini belum saya cabut karena belum tersentuh sama bodinya. Per hari ini volume besar ya, volume besar nih. Cuman sayang banget ya volume itu kan campuran. Cuman di sini buktinya adalah dia
ngebuang, bandar lokal ngebuang. Padahal secara keseluruhan ini bandar lokal itu lagi ngebuang teman-teman, lagi ngebuang. Dan ini beruntung banget, tadi ditaikin tinggi ada yang memaaf harga, ya akhirnya si bandar lokal dengan enak jualannya tinggi. Ini kalau nggak salah siapa yang ngambil ya, YP teman-teman, YP sama XL. YP sama XL itu sekarang banyak yang scalping teman-teman, bagus ya. Jadi XL itu sekarang dipakai scalping juga karena bagus teman, udah mulai kencang teman-teman itunya, apa servernya ya, kecepatan sudah mulai kencang, udah bisa diadu lah dengan YP mah teman-teman ya, udah sebanding lah dengan YP untuk kecepatannya ya. Jadi ini sebenarnya lagi dibuang sama bandar Poren, dan Poren sangat beruntung, maaf, bandar Loka, dan bandar Loka sangat beruntung sekali gitu ya, nggak jual hari ini ya. Ini saya pas ngambil dia ngejual teman-teman ya. Artinya dia lagi ngejual, kan masih ada barang sedikit lagi. Poren bagaimana tadi kemarin waktu tanggal berapa nih, tanggal 9 Desember dia ngambil 18 ya, berapa juta nih, 24 juta ya, dia ngebuang tadi sedikit ya. Cek deh tanggal 9 Desember deh untuk kepastiannya, tinggal berapa lagi. Poren ada SQ ngambil 2,9, jualan nggak? Oh yang jualan si kakak teman-teman, si SQ ngambil ya, kakak ngambil 3.000 ya, kakak ngambil 3.000, jual juga 3.000, artinya si kakak sudah papok, tinggal si SQ doang yang masuk di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi si SQ masih ada di dalam ya, walaupun ini bandar lokal yang nyaru jadi Poren, tapi nggak apa-apa, yang penting ini KTP-nya KTP Poren ya. Bagaimana KTP besok? Ini semua lagi uptrend teman-teman, lagi uptrend, cuma lagi dibuang-buang sama bandar lokal. Yang mudah-mudahan si bandar lokal masih ada barangnya dikit lagi, mudah-mudahan mereka juga jualan seperti Shadow ini lagi lah. Bagian saya sih kan pengen nempel dulu 72 aja teman-teman, itu kan menjadi uptrend teman-teman. Yang pas sebelum sudah mau di bawah karena katanya sekarang mau uptrend, cuman ya sayang banget ya bandar lokalnya malah jualan. Tapi bandar Poren masih ada di dalam, cenderung belum jualan lagi ya untuk si base SQ nya, kalau si kakak sudah jualan. Target saya di angka 98 teman-teman, untuk ke bawahnya angka di angka 56 sampai di angka yang terbawah 50. Sini punya PR 50, artinya kalau ke 50 jangan usah khawatir karena mau menutup PR-nya. Kalau sekarang di uptrend ya ikutin aja teman-teman garis uptrend yang sebelumnya. Jangan kan di sini kadang-kadang jualan, tapi kalau belum habis jualannya mungkin bisa diangkat ke atas gitu ya. Dengan nanti dipanggil lagi anak-anak YP, anak-anak SL gitu ya untuk melakukan scalping, ya si MT ini bisa diangkat ke atas. Oke teman-teman, seperti itu ya. Yang kejebak siapa di sini tanggal 13? CC bagus teman-teman, GR KKXC ya, sedikit lah teman-teman, cuma sedikit kok yang kejebaknya. Artinya kemungkinan ke atasnya bisa ada teman-teman, karena si bandar lokal juga belum kejual semuanya, dan bandar Poren juga masih ada di atas. Oke teman-teman, laks seperti itu ya. Ada MPPA katanya cat bitnya mirip dengan MLPL. Coba MLPL, coba nyanyi cat bit doang dia teman-teman, nggak apa-apa teman-teman. Saya juga begitu. Oh betul, sama, miripnya sama teman, cuma beda harga doang ya. MPPA, memperhatikan teman kita berarti dari cat bit. Berarti kalau melihatin lukisan makan bakar enak teman-teman ya. MPPA ini lagi posisi muka atas teman-teman ya. Ini belum saya cabut statusnya. MA10 sudah mulai di bawah candle. Terus ini bandar lokal juga sudah ngambil per hari ini ya. Ngambil bandar lokal ada si BQ ya, CC sama MG. Betul teman-teman. Ini seiring sejalan nih, BQ sama MG. Biasanya kalau BQ sama MG nyatu suka ke atas ya. Mudah-mudahan ini terjadi ya, mudah-mudahan ini terjadi. Jadi semenjak bandar lokal jualan, ternyata si bandar lokal sudah cenderung sorry. Nah, ada pengambilan tapi sedikit ya, sedikit banget, cuma 12.000 lot. Ya mudah-mudahan sih masuk di si BQ ya. Nah, ini juga lagi posisi mau uptrend, cuma hati-hati, tetap harus hati-hati teman-teman. Area penurunan di angka 63 dan di angka 58. Belum saya cabut ya statusnya karena baru nempel doang. Dan yang paling bawahnya angka di angka 54. Kalau lagi uptrend ya jangan mikirin ini nanti ke depannya. Ketika di sudah uptrend buka bawah baru nih pikirin. Kalau sekarang lagi uptrend pikirin yang ke atasnya aja dulu ya. Tapi harus tetap waspada. Terus bandar Poren bagaimana? Bandar Poren dari sini teman, dari tanggal 15 November dia langsung ngambil terus. Memang sih ada pembuangan ya, 2 hari terakhir. Kita lihat 2 hari terakhir ini siapa yang ngebuang. Untuk Poren ya, ada CC udah ngebuang ya. Sayang banget CC ngebuang ya. Kita groskan deh. CC ngambil 1,2, jual berarti average sedikit. BK 3,4,
ngejual 15, JP 5000 jual 142. Oke, jadi mereka cenderung banyak yang jualan 2 hari ini ya teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman, tapi pengambilan poin lebih banyak. Kenapa dia ngejual? Ya mungkin mereka juga butuh duit dulu untuk menahan sebelah kiri gitu ya. Kalau nggak punya duit ya kan enak, nahan sebelah kiri naikinnya enak teman-teman ya. Ini mudah-mudahan sudah break ya ke angka 76 aja, bisa ke atas teman-teman ya. Ini target saya di angka 97 untuk MPPA ini ya. Tanggal 5 bulan 12 belum dicabut statusnya karena belum sampai. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk MPPA. Masih benar poin masih di atas, cuman lokal lagi jualan dulu, tapi sekarang ada pengambilan tapi dikit ya. Mudah-mudahan sih di atas sideways sini ya, nggak terlalu jatuh ke bawah. Sekarang cek MEPL nya kita cek. Mirip-mirip betul teman-teman, mirip-miripnya juga belum break ya. Kalau udah break 131 ke atas, lewatin ini aja nih 143, cenderung ke atasnya. Ada target saya ini tanggal 3, trade ketiga ya, 0611. MEPL udah kita hitung juga harga wajarnya. Sekarang itu di bawah harga wajar, berarti di atas harga wajar. Jadi ya kalau secara harga wajar masih masih mahal gitu ya, cenderung sedikit mahal lah. Cuman kalau harga bandar kita tidak akan tahu teman-teman ya. Informasi aja bahwa bandar lokal terus ada akumulasi lagi, poren juga akumulasi lagi. Di tanggal 13 itu poren sama bandar lokal akumulasi teman-teman ya. Ada CC untuk akumulasinya 50.000 lot. Dia ngambil bulat ya, si CC ngambil bulat. Terus untuk domestiknya ada CP, ada PD bagus, broker bagus semua teman-teman ini. Jadi ya cenderung dia sideways atas. Kalau sideways atas biasanya suka ke atas ya. Mudah-mudahan tidak gagal seperti ini ya. Karena dia sempat di suspend ya. Turunin dulu, naikin dikit, turunin lagi ya. Jadi cenderung dia masih bisa ngatur ritme lah gitu teman-teman, biar bursa tidak meng-FCA-kan gitu kan. Untuk MF sayang mah kalau di FCA-kan ya, berarti bandarnya cenderung labrak gitu ya. Kalau bandar yang ngerabak lah enaknya kalau naikin ya nggak kira-kira teman-teman ya. Enaknya seperti itu kalau bandar yang suka ngelabrak. Oke, jadi untuk MPPL walaupun dibuang sama bandar poren, tapi bandar poren ngambil lagi ya. Yang ngambil ada CC, mudah-mudahan dia standby di atas ini, sideways di atas ini bisa ke atas ya. Lanjut ada BIP ya. Untuk BIP teman-teman perhatikan bahwa poren lagi jualan dulu teman ya. Poren lagi jualan ya. Walaupun dia jualannya cuman tidak terlalu signifikan ya, tapi tetap aja mereka jualan. Namanya jualan ya jualan itu kan teman ya. Nah bandar lokal juga sudah mulai ngambil dikit-dikit, ngambil dikit buang, ngambil dikit lagi buang, tapi terakhir 2 hari ini dia ngambil dikit ya. Bisa diperhatikan bahwa si BIP-nya lagi diambil sama teman-teman kita teman-teman. Jadi si bandar lokal cenderung dia hanya ngambil sedikit-sedikit aja, itu juga paling nahan teman-teman ya. Jadi tahanan dia untuk bisa dua kali agak atas dikit, kemakan deh sama bandar, sama lokal ya. Bukan lokal sama retail gitu ya. Retail cenderung makan teman, lagi dimakan sama retail dulu, maka kita harus waspada biasa kalau dimakan sama retail, karena suka ada kejutan teman-teman. Kadang retail kan takutin aja gitu kan, siapa tahu pas ditakutin mereka keluar. Makanya sebenarnya lagi diuji untuk psikologis kita antara naik sama soalnya udah kemarin udah golden ya, ternyata dimerahin lagi sekarang gitu kan. Nah itulah tanda-tanda si poren lagi menjalankan misinya, yaitu memainkan psikologis teman-teman. Oke. Nah yang hati-hati ya, area ini area 107-nya sama di area 193 itu adalah supportnya juga sama teman. Kalau kenaikan ya tinggal ikutin aja MA-nya. Kalau mau ngikutin target ke 223 teman-teman, target saya 223. Teman-teman kalau mau ngikutin 223 ya silahkan aja dikurangin 5 sampai 10 tik aja ya. Jangan sampai pas banget di 223 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BIP seperti itu ya. Jadi ada pungutan di bandar lokal walaupun sedikit, tapi bandar poren dia ngejual. Lanjut IBOS. Ini saya IBOS suka dengan ininya teman-teman, dengan penurunannya. Dia cenderung ngikutin MA 10-nya terus aja di bawah, konsisten teman, di bawah. Jadi enak nih kalau nanti mau uptrendnya ketahuan MA 10 di bawah, kebalikan nanti kan ini MA 10 di atas nih. Nah nanti kalau naiknya enak banget, gitu naiknya gitu ya. Tinggal butuh penyeberangan aja sebenarnya ini ya. Nah penurunannya ini ternyata sekarang diambil lagi bandar lokal. Ini sangat menarik teman-teman ya. Ini mudah-mudahan si bandar lokal bisa up dikit aja.
atau ke bawahin, atau si MA10 di bawah. Ini jangan, ini hati-hati teman-teman kalau seperti ini. Wah, udah di bawah tapi MA10-nya masih berada di atas. Hati-hati ya. Kadang-kadang dia mau menunjukin karisma dia gitu, turunin ke bawah gitu kan. Karena sebelah kirinya untuk ibok itu nggak ada tahanan teman-teman. Ibos ini ya, tidak ada tahanan. Tuh saya tidak punya tahanan. Lihat 10 tahun deh. Tuh ya, tidak punya tahanan di sini saya. Artinya biarkan aja dia menemukan jalannya sendiri ya. Sekarang udah 38, kita lihat paling murahnya berapa teman-teman. Kalau mau average atau mau coba-coba masuk, nanti coba aja MA10 di bawah candle, itu cenderung masuk dari situ. Dan kabar hari ini adalah bandar lokal akumulasi. Itu kabar baik teman-teman. Foreign masih terus ngejual teman-teman. Di sini ada si SF, LS sama PS. Ini broker bagus semua ya. Yang ngambilnya broker bagus semua. Untuk hari ini, kemarin sejak mereka jualan ternyata hari ini ngambil lumayan gitu kan teman-teman, 39.000 lot ya. Itu jumlah yang lumayan lah teman-teman. Diperkirakan ini si SF yang ngambil ya. Dia SF itu antara SF, LS sama PS ini bagian daripada bandar, bukan sendirian teman-teman. Kadang-kadang mereka itu berkelompok. Oke teman-teman, untuk dua seperti itu ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Ya harap bersabar aja karena penurunannya ini mungkin penurunan ini supaya tidak kena umak teman-teman, maka dia harus didatarkan seminggu atau enggak 2 hari 3 hari. Nanti kalau dia mau ke bawah lagi ya bisa teman-teman ya, bisa untuk turun ke bawah lagi supaya tidak kena umak. Yang penting dia sudah di sideways-kan beberapa saat gitu ya, bisa 3 sampai 4 seminggu lah gitu tahan. Kalau dia memang mau niat ke bawahin harus ditahan dulu. Oke teman-teman, cenderung ini bandarnya bagus teman. Setiap penurunan dia pasti dibikin sideways sebentar, turun sideways sebentar di sini kan, turun lagi sideways sebentar kan, turun lagi sideways sebentar, turun lagi sideways sebentar. Mudah-mudahan kali ini tunggu aja konfirmasi MA10 di bawah candle, itu akan lebih baik dan bijak teman-teman untuk ngambil. Karena kalau MA10 sudah di bawah candle dan kecenderungan MA10 menghadap ke atas ya, jangan sampai menghadap ke bawah. Kadang-kadang kalau yang menghadap ke bawah ya pasti ke bawah lagi gitu kan, walaupun sudah nyebrang ke MA10-nya gitu masih candlenya. Oke teman-teman, untuk IBOS bagus ya, sekarang lagi diakumulasi sama bandar lokal ya, bagus. Ada LPKR teman-teman, saya LPKR ini dalam posisi, nah LPKR posisi seperti ini teman-teman. Nah dia sudah ngasih lagi dia si kepala merah ya, walaupun dalam posisi downtrend tapi dia sudah ngasih tanda lagi di si 109 ya. Biarkan dia menembus PR-nya dulu teman-teman ya. Kalau sudah menembus PR-nya barulah kita bisa bertindak gitu ya. Buat apa bertindak? Buat nanti melihat sejauh mana dia bisa melakukan penurunan. Ini juga posisi lagi downtrend. Kemarin itu udah bagus ya. Wah LPKR bagus nih. Bandarnya pingin begitu ya udah, kita nggak bisa menahan teman. Memang kita bisa retain nahan gitu kan. Hati-hati, support ada di angka 99 sama di bawahnya di 95. Di sini ada gap teman-teman ya. Di sini ada si ekor merahnya di 98. Nah di sini di 95-nya ada si gap. Ke bawah juga ada di angka 82. Sekarang lagi downtrend dulu. Tetapi ingat, ketika downtrend ini ternyata bandar foreign akumulasi. Lihat dari sini, dari tanggal 31 Oktober dia terus diakumulasi sama bandar foreign ya. Oktober bro, bukan November. Kita lihat foreignnya siapa yang akumulasi. Ada CC 7,6 miliar ya. Kita juga jualan ngambil 25 sekarang sisanya, tapi cenderung dia ke atas, artinya masih ada di atas. Ada ZP ngambil 6,7 miliar, TP ngambil 6,5 miliar ya. Artinya lagi diakumulasi sama bandar foreign ya. Nah bandar lokal juga tidak mau kalah teman-teman ya. Kemarin ngambil, dia ngebuang sebentar 2 hari terus ngambil lagi. Jadi terakhir dia ngambil lagi, dikumpulin juga sama bandar lokal juga. Kita cek dulu yang terakhir aja di sini ya. Nih yang terakhir di sini dari mulai tanggal 29 November ya. Kita lihat 29 November. Mereka ngambil di akhir bulan mulu ya. Di sini ada BK lokal sama SQ sama BB, ini broker bagus teman-teman ya. BB sama SQ juga broker bagus, dan di BK sekarang ngambil tapi BK-nya BKKW. Jadi kalau ada SK YU YP istilahnya di, bukan YU apa namanya,
Kalau enggak SQ, kalau enggak BB ada di Poren, berarti itu Poren KW. Kalau ini lokal KW. CBK. Jadi CBK punya istilah, nggak jadi masalah, yang penting kan persyaratan untuk masuknya bisa gitu teman-teman. Bukan hanyalah istilah, bukan hanya Poren aja yang nguasain BK itu ya. Kita juga kalau punya KTP dan banyak duit ya bisa masuk ke BK teman-teman ya. Bisa menjadi bagian daripada BK gitu kan, ini istilah broker umum. Tinggal punya duit aja teman-teman, punya duit berapa miliar gitu baru masuk ke BK. Mungkin BK karena broker BK itu cepat teman-teman, untuk servernya bagus ya. Nah ini dalam posisi downtrend teman, walaupun downtrend selagi dia tidak mau lepas daripada angka 106 ya, cenderung ditahan terus di situ. Yang mudah-mudahan ya downtrend sideways ya. Jadi dia sideways atas, yang mudah-mudahan tidak jebol antara 97 ya. Kalau enggak 95 nya nih. Kalau dia nyentuh aja nggak jadi masalah teman-teman, yang penting jangan jebol aja. Kan di situ PR harus ditebus PR-nya ya. Nah, teman-teman, untuk LPKR sebetulnya masih ada pungutan daripada Baqarah dan Poren, cenderung ya mereka pinginnya mungkin ya mengambil sebanyak-banyaknya barang, tapi walaupun di harga atas ya lumayan lah untuk bandar lokal dan berakumulasi, kecenderungan ke atasnya ada. Tinggal nunggu break ya, target saya di angka tertinggi 140 ya. Sini ini hanya tanda kenaikan aja, targetnya di sini teman-teman 140. Nah, ini target utamanya ada di angka 155. Ini target utama saya ya. Mudah-mudahan sih yang nyangkut jangan salah, sini masih kejemput lah teman-teman untuk yang nyangkut ya. Oke, untuk LPKR seperti itu ya, cukup ya, karena dia lagi dipungut terus sama bandar lokal dan Poren. Lanjut ada ISEA ya. ISEA makin terseok-seok ya. ISEA ini makin terseok-seok, biarin aja teman-teman ya. Namanya juga kita lagi trading teman-teman, kita harus paham bagaimana sikap seorang bandar ketika dia menurunkan atau menaikkan sebuah emiten ya. Nah teman-teman, untuk ISEA ini tunggu sebentar ya. Jadi dia sedikit lagi teman-teman menyentuh harga terbawahnya dia 71 ya. Andaikan dia ke 71 diam aja dah, dan dia tidak melakukan apa-apa, mungkin itu adalah area batas bawahnya ya. Cuma karena ini belum diam teman-teman, masih ada cenderung ada sedau-sedaunya, saya anggap ini masih belum cukup ke sini gitu ya. Kalau tanda-tanda kalian sudah ada sih 75 sama 83 ya. Nah sayang banget sekarang bandar lokal cenderung jualan ya. Disinyalir di sini kan si kakak ya. Kita lihat si kakak, karena dia tidak bergerak sendiri teman-teman, walaupun si kakak terdeteksi sebagai bandar, tapi dia tidak bergerak sendiri. Kakak cuma akumulasi, cuman yang lainnya kan ada yang ngejual, ada YB gitu kan, bagian daripada bandar juga gitu kan. Ada si SQ gitu yang ngejual itu kan. Mungkin di YB sebagian adalah ada di bagian daripada bandar ini juga, karena mereka tidak akan bergerak sendiri, tidak mungkin mereka bergerak sendiri. Nah, Smart Money sudah mulai masuk untuk SCA ini, terus aja turunin. Kenapa? Karena memang kecenderungan bandar teman-teman kita masih terus ngambil, ada yang keluar masuk ya, ada yang mungkin masuk langsung ke atas, ada yang masuk untuk untung gitu ya. Kalau kita cek dari tanggal 8 Juli ya, kita lihat 8 Juli. Nah teman kita masih udah 308 ya, kita runtut ya dari tanggal 12 308 30803 ini 3808, berarti masih beli teman-teman ya. Tanggal 11 tidak ada perubahan, tanggal 10 nya tidak ada perubahan. Nah teman-teman perhatikan dari tanggal berapa, 9 Desember 310. Nah sekarang kita akhirkan ke 13 selama 4 hari 308, artinya sudah mulai pada ngebuang barang, artinya sudah 2000 yang dibuang sama 310 kan tadi kan, sekarang 308, artinya sudah mulai pada keluar barang, tinggal nunggunya keluar teman-teman. Atau enggak si bandar lokal dengan kekuatannya bisa aja mereka memaaf harga dulu, biar mereka keluar. Yang saya bilang itu daripada nggak naik lagi akan saya jual. Nah mungkin, atau enggak istilah yang punya barang-barang di sini ya bisa kelepas juga akhirnya gitu kan. Jadi seperti itu teman. Jadi kenapa ini lama gitu,
lama istilahnya lama naiknya ya karena barang yang masih dipegang sama teman-teman kita. Bagaimana si istilahnya si broker foreign maaf si bandarnya mau naikin untuk memaaf harga, kan harus butuh barang juga teman-teman. Mereka punya barang banyak, ketika memaaf harga, harganya masih di bawah, jadi ketika jualan di atas enak dia itu. Nah seperti itu teman-teman, kenapa si ISA ini belum mau juga ke atas, karena teman-teman kita masih pada banyak di atas, belum mau melakukan take profit baik yang rugi ataupun yang untung gitu, karena mereka si bandar lokal itu butuh yang namanya barang juga gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan si ISA ini bisa terus-terusan ada pembuangan dari teman kita. Mungkin semakin berkurangnya dari barang-barang dari teman-teman kita ya, mungkin semakin cepat diangkat. Tapi kalau semakin bertambah ya mudah-mudahan pakai strategi kedua gitu kan, mereka itu memaaf harga gitu ya, biar teman-teman kita yang daripada itu pada keluar gitu kan. Daripada tidak naik lagi, lebih baik saya keluar, ataupun ya mereka sudah untung di sini, udah keluarlah gitu kan, saya tidak akan masuk lagi. Nah itu mereka dihitung teman-teman, mereka si bandar itu ngitung teman-teman ya. Kita aja kan udah tahu nih, oh ini udah keluar 2000, udah keluar 1000, udah keluar berapa ribu, terus aja sama dia dimainin psikologis kita. Yang akhirnya yang tidak kuat ya, yang istilahnya yang tidak sabaran ya udah langsung cut loss. Lah daripada turun ke 50 pasti, daripada turun ke 50 lagi katanya. Kapan naiknya ini? Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi sementara ini bandar kemarin sempat bandar lokal sempat ngambil, sekarang bualan lagi. Cuman si kakak sudah mulai banyak barangnya teman-teman ya. 220 coba lihat si kakak tanggal 9 deh. Si kakak punya barang berapa? 220 tetap ya. Kita runtut lagi dari tanggal 2. Dari 188 teman-teman si kakak nih 188. Kalau kita ke tanggal 13 kan udah 220, berarti sudah nambah sekitar 22 lot ya, 22 lot ya, 222.000 lot ya, namanya segitu teman-teman. Jadi kemungkinan kalau nanti si kakak terus bertambah ya mudah-mudahan sih bisa ya, mereka harus dibantu juga ya, mudah-mudahan si CP juga sebagai way-nya bisa mengut balik lah gitu ya, jangan sampai dibiarkan begitu aja. Karena kecenderungan si CP itu si CP mah bisa ngambil dari bawah juga teman-teman, nggak ada yang beli juga, santai dia mah. Nanti belinya pasar nego gitu kan, saya punya barang nih mau nggak, itu paling begitu. Udah saya belinya segini, kalian nanti belinya segini lah gitu. Nah namanya juga si bandar gitu kan, bandar punya hukum bebas teman-teman ya. Nah seperti teman-teman, mudah-mudahan kalau saya pikir sih mendingan ke 71-in dulu deh, karena ada si ekor merah di sini, mudah-mudahan si ekor merah ini ketembus dan pas gitu ya. Jadi nanti ngangkatnya dari 71 kalau berdasarkan candle gitu ya, karena area penurunan semua udah kejemput. Kemudian ini kan si ekor hijau semua udah kejemput, tinggal si ekor merah doang satu nih. Pada satu tik teman-teman, hanya merebutkan satu tik. Karena satu tik ini menentukan kalau mantul dia kemungkinan naik berdasarkan TA. Cuman kalau dia turun, nah berarti dia mau mencari support terbarunya. Bisa jadi di shadow sini teman-teman ya, yang ke 65 nih, karena juga pernah ke 65 gitu kan, cuman dia angkat, artinya apa, di sini ada bandarnya ya. Jadi pengangkatan di tanggal berapa nih, tanggal 2 Desember ya, mana 2 Desember. Nah ternyata juga dia menjaga harga supaya tidak terlalu bawah digandeng ke atas, tapi dia punya rencana dia mau menjualkan tipis-tipis untuk mengelabui lah, bukan mengelabui ya, memberikan efek mungkin ya kepada retail, ayo jual nih, kalau enggak saya mau turunin lagi nih, ayo jual. Hari pada kagak mau, bukannya malah nambah jual malah tambah beli gitu kan. Tapi sementara ini si XL sudah mulai pada keluar kan sekitar 2000-an ya. Ya itu 2000 juga lumayan teman-teman ya, kalau mereka sudah signifikan menjualnya mungkin itu akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Masih ada waktu, kalau saya dikasih kesehatan besok kita akan bahas ke segmen ketiga ya untuk besok pagi, karena Sabtu Minggu saya juga tidak akan kemana-mana ya, sampai santai aja di rumah lah, kita menikmati ke rumahannya kita menikmati di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Sekian dan terima kasih, ciao.